perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Adis Kadir M.Hum dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Sukmi Dasko Ahmad SH MH dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsureja SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Persiapan pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI terpilih.
Saat ini sedang bersiap dilakukan pengambilan sumpah untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang tadi sudah ditetapkan. Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR RI, lalu yang menjadi Wakil Ketua DPR RI antara lain Adis Kadir dari fraksi Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Saan Mustafa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Samsurijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kita akan menantikan pengucapan sumpah untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tadi yang dilakukan dalam rangkaian penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI adalah masing-masing fraksi di DPR RI menyampaikan susunan fraksinya, lalu dilanjutkan dengan penetapan pimpinan DPR RI. Bicara soal kelima paket pimpinan DPR RI, sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2019-2024 Said Abdullah bahwa paket nama-nama pimpinan DPR RI ini sudah mencapai keputusan final pada tadi pagi, dan pada sore hari ini kita melihat bahwa paket pimpinan DPR RI sudah ditetapkan dan akan segera diambil sumpahnya. Kalau kita lihat dari susunan pimpinan DPR RI, ini terdiri dari fraksi PDI Perjuangan, lalu Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Ini sudah disepakati, dan yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana fungsi pengawasan ini akan dilakukan, baik itu di legislatif ke eksekutif yang nantinya akan berjalan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3, bahwa memang Ketua DPR RI adalah milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilihan umum legislatif tahun 2024, saudara, sehingga ditetapkan pada sore hari ini. Dan kita menuju kembali ke gedung DPR MPR Jakarta untuk mengikuti pengambilan sumpah pimpinan DPR RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Di paru dan sistem. Pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan DPR RI. Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40/DPR RI /1/2024-2025 tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Pertama, menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2024-2029 terdiri atas Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani, nomor anggota A199, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Adis Kadir, nomor anggota A323, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua
Profesor H. Sufmi Dasko Ahmad, nomor anggota A134, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saan Mustafa, nomor anggota A385, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Dr. H. Cucun Ahmad Samsurijal MAP, nomor anggota A16, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 3. Presiden Republik Indonesia. 4. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara RI. 5. Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Dan 6. Sekretaris Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024. Pimpinan sementara Ketua tertanda Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI A563. Wakil Ketua tertanda Anissa MA Mahesa A133. Pengambilan sumpah ketua dan para wakil ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan pendandatanganan berita acara sumpah. Para Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Rohaniwan disilakan. Dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan. Pendandatanganan selesai, Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pimpinan DPR RI terpilih. Menurut habisnya kita menyerahkan palu. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.
ketua dan para wakil ketua DPR RI terpilih dimohon tetap berada di tempat. Persiapan penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelumnya kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI, Bapak Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI dan Ibu Anissa MA Mahesa untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 ditandai dengan pertama, penyerahan palu sidang dari Ketua sementara DPR RI kepada Ketua DPR RI terpilih.